Oke teman-teman investor, hari ini kita mau coba pecahin satu misteri besar di bursa kita, yaitu saham Bank Mayapada dengan kode MAIIA. Ini tuh kayak teka-teki loh. Kelihatannya murah banget, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaan utamanya. Coba bayangkan, kita lagi ngomongin bank yang asetnya super jumbo, lebih dari 163 triliun rupiah loh. Tapi anehnya, harga sahamnya di pasar itu seolah-olah nggak ngaca sama sekali sama ukuran raksasanya. Ini kan kontradiksi yang bikin pusing ya kan? Dan rasa pusing ini bukan cuma kita yang ngerasain. Coba deh lihat kutipan dari salah satu forum investor ini. Mas Matthew ini menyuarakan apa yang mungkin ada di pikiran kita semua. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya bagus, bahkan bisa disandingin sama bank BUMN. Tapi kok harganya anjlok terus? Ini bukti kalau analisis kita hari ini relevan banget. Oke, diskon besar itu seberapa besar sih? Nah, angka ini kuncinya. Price to book value atau PBV-nya cuma 0,14 kali. Biar gampang, bayangin gini deh. Anda bisa beli aset perusahaan senilai Rp100, tapi Anda cuma perlu bayar 14 perak. Murah banget kan? Inilah inti dari teka-teki yang mau kita pecahkan. Yuk, kita masuk bagian pertama. Kita bongkar dulu teka-teki saham Maya ini. Oke, sekarang ayo kita lihat dapurnya. Kita kupas tuntas kinerjanya, kita lihat sisi bagus dan sisi jeleknya, harus seimbang. Kalau kita lihat dari luarnya aja, wah banyak loh yang bisa bikin kita senyum. Bank ini tuh konsisten cetak untung selama 5 tahun non-stop. Asetnya juga terus gede, sekarang udah jadi raksasa 163,8 triliun. Soal kesehatan jangka pendek, aman. Aset lancarnya cukup buat bayar utang jangka pendek. Utangnya juga kelihatannya masih wajar. Sekilas, ini potret perusahaan yang sehat walafiat. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus bikin was-was. Gambar cantik tadi mulai kelihatan retak-retaknya. Coba lihat profitabilitasnya, tipis banget. Dari setiap Rp1.000 yang masuk, yang jadi untung bersih cuma 2 perak, bayangin. Terus, imbal hasil buat kita sebagai pemegang saham, ROE-nya juga kecil sekali, cuma 0,18%. Nah, dan ini yang paling penting, NPL alias kredit macetnya itu ternyata lebih tinggi dari rata-rata bank lain. Ini petunjuk pertama nih, kemana larinya uang pendapatan yang segitu besar. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Lihat deh, jurang antara pendapatan yang sampai 12,8 triliun rupiah sama laba bersihnya yang cuma seuprit 30 miliar. Complang banget kan? Ini visualisasi nyata dari profitabilitas yang tipis tadi. Pertanyaan besarnya, duitnya kemana semua? Ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita coba jadi detektif. Kita cari tahu kenapanya, dan kita intip strategi apa sih yang lagi mereka jalankan di balik layar. Tapi sebelum lanjut, ada satu istilah yang harus kita pahami dulu, Capital Adequacy Ratio atau CAR. Gampangnya, ini tuh kayak bantalan pengaman modalnya bank. Makin tebal bantalannya, ya makin kuat bank itu kalau ada apa-apa. Ini penting banget buat ngerti langkah Maya selanjutnya. Nah, per Juni 2025, bantalan pengaman atau CAR-nya Bank Mayapada itu ada di angka 10,19%. Kelihatannya cukup ya? Eits, tunggu dulu. Bandingkan sama batas minimum dari OJK, yaitu 8%. Deket banget kan? Jaraknya nggak jauh. Ini artinya bantalan mereka itu ya agak tipis. Jadi, ini dia poin kuncinya. Bantalan modal mereka itu mepet banget sama aturan. Nah, inilah yang jadi alasan utama, jadi pendorong kenapa mereka belakangan ini getol banget melakukan aksi korporasi besar-besaran. Tujuannya satu, cari modal segar buat nebelin bantalan tadi. Rencana mereka ini bisa dibilang sebuah pengorbanan strategis. Pertama, suntik modal gede-gedean lewat rights issue buat nebelin bantalan tadi. Tujuannya, buat beres-beres, buat nyerap resiko dari kredit-kredit bermasalah di masa lalu. Kedua, mereka sadar mereka harus ngorbanin untung jangka pendek demi kesehatan jangka panjang. Dan terakhir, mereka rombak jajaran manajemennya biar eksekusinya makin mantap. Dan ini hasilnya. Struktur pemegang sahamnya jadi berubah. Yang menarik di sini, coba lihat. Ada investor institusi asing kakap yang masuk. Cathay Life Insurance. Masuknya pemain segede ini bisa kita artikan sebagai sinyal kepercayaan terhadap rencana jangka panjang bank ini. Baik, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Kinerja keuangan yang naik turun dan strategi besar di baliknya. Sekarang waktunya kita rangkai semuanya untuk menjawab pertanyaan di awal tadi. Ini sebenarnya peluang emas atau jangan-jangan cuma perangkap?
Oke, mari kita letakkan semua kartunya di atas meja. Kalau Anda seorang yang optimis atau bull, Anda akan melihat valuasinya yang murah banget, asetnya yang raksasa, dan ada investor besar yang percaya sama rencana perbaikannya. Tapi kalau Anda lebih hati-hati, seorang bear, Anda akan fokus pada profitnya yang tipis, modal yang mepet, warisan kredit macet, plus nggak ada dividen. Dua sisi yang sangat berbeda. Nah, pada akhirnya, keputusan selalu kembali ke tangan Anda masing-masing. Kita sudah bedah angkanya, kita sudah coba pahami strateginya, dan kita sudah timbang baik buruknya. Pertanyaan terakhir dari saya simpel saja. Setelah tahu semua resiko dan potensinya, apakah saham seperti ini cocok dengan gaya dan profil resiko portofolio investasi Anda? Coba direnungkan baik-baik.